Itu bagian dari canda Canda. Nuaimah. Iya. Bahkan ya ada banyak sahabat yang suka canda. Sayyidina Ali juga begitu. Pernah Sayyidina Ali nyandain Rasulullah makan kurma begitu ya, kalau kita itu kacang gitu ya. Nggih. Itu ada kulitnya itu dikumpulkan pada Rasulullah. Tapi kayak ini kan karena kurma, maka isinya ditaruh di tempatnya di depannya Rasulullah, seakan-akan menunjukkan ini loh Rasulullah itu habis banyak gitu ya. Tapi Rasulullah itu cerdas. Rasulullah juga memiliki rasa humor yang sangat luar biasa sehingga membuat majlis saat itu. Oh iya, saya walaupun habis banyak tapi masih ada isinya gitu ya. Tapi Ali ya, Sayyidina Ali ini saking laparnya, saking lahapnya sampai kemudian isinya juga habis dimakan semuanya kan, itu kemudian membuat ger gitu. Nah, terkait dengan candaan ini, tentu saja ini sebuah ungkapan rasa syukur, tidak mudah untuk bercanda. Jadi bercanda itu adalah suatu kreativitas ya, atau suatu kebeningan hati, kesucian jiwa, sehingga kemudian bisa membuat jok-jok yang kemudian bisa mencairkan suasana gitu ya. Gitu. Maka kalau kita menelisik dari kehidupan kita dari Al-Qur'an, itu ada kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi kita mulai membuka mata kita di awal pagi sekali itu harusnya kita harus selalu berbahagia. Ya, karena apa? Dengan kebahagiaan itu tentu merasakan bahwa rahmat Allah itu sudah diberikan kepada kita. Jangan kemudian kita berdutut aja gitu ya. Gitu. Maka kita memiliki kreativitas untuk menebarkan senyum antar kita. Maka senyum itu penting. Senyum ini adalah ibadah. Tapi senyum ini bisa membuat orang bahagia, tapi juga senyum ini membuat orang tersakiti juga iya, karena salah di dalam senyum. Senyum itu juga harus simetris ya, tarikannya harus sama antara kanan dan kiri. Kalau nanti panjang sebelah itu namanya senyuman sinis ya. Kalau senyuman sinis ini akan melukai, kalau nggak ditabuk orang ya untung-untungan ya. Jangan kan kok senyum Pak. Iya. Hati-hati loh Pak. Gitu. Salah nada, ya. salah nada. Iya, salah nada. Hati-hati Mas ya. Ya hati gue bisa jadi sebuah. Ya itulah, nyatanya Islam juga menanggapi canda tawa juga dengan sesuatu sing sangat care juga Pak nggih. Iya, betul. Jadi tapi kan juga ada juga Pak canda tawa sing menyebabkan katanya hati jadi keras. Itu betul. Canda tawa dalam bentuk gimana Pak? Jadi yang menjadikan hati keras itu adalah yang sudah sampai di luar batas ya. Maka ketika di luar batas itu sampai banyak ketawa istilahnya adalah sampai koh-kohah gitu ya. Itu yang kemudian menjadikan kerasnya hati. Itu yang sangat dilarang oleh agama kita. Maka tadi sudah saya sampaikan baru istilahnya satu ya, bahwa canda tawa itu ada tujuan, ada aturan mainnya. Yang pertama adalah meluruskan niat tadi, ada tujuannya, bahwa tujuan itu harus semata-mata kepingin berbagi kebahagiaan, bisa kemudian menghibur orang yang sedang ya tidak bahagia ya. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Maka yang selanjutnya yang menjadi aturan adalah bercanda itu jangan sampai melewati batas. Nah, seringkali kita canda tawa itu sampai kebablasan. Ya, artinya kebablasan bahwa sampai melanggar norma-norma, sampai kemudian menurunkan derajat ya kewibawaan seseorang dengan panggilan yang terlalu memojokkan, menghina dan macam-macam. Itu kadang lepas kontrol karena saking sudah santainya gitu ya. Itu. Maka selanjutnya yang menjadi aturan itu adalah kita harus tahu benar siapa yang kita ajak bercanda itu. Jadi tidak semuanya candanya sama. Ketika kita dengan orang satu ini dengan karakter yang seperti ini, maka canda kita walaupun kita
sudah memiliki apa ya, gaya komunikasi kita itu dengan canda, maka harus pandai-pandai melihat apa itu, siapa yang kita ajak ngomong itu. Kalau memang orang nggak suka canda tawa, ketawa guyon santai, maka kita harus serius. Kalau memang orang itu senang dengan candaan, maka candaan-candaan yang gimana. Jadi tentu saja itu harus kita selami dulu, kita dalami dulu siapa yang kita ajak bercanda itu. Itu tentu butuh proses ya. Tidak langsung ujuk-ujuk kita kenal orang, langsung kita gasak gitu saja dengan canda tawa ala kita, padahal kita belum kenal. Maka itu harus kita selami. Jadi itu. Jadi ada banyak sebenarnya aturan ya ini. Jadi kemudian jangan juga membuat candaan itu perkara-perkara yang sifatnya itu apa ya, perkara yang serius. Seperti semuanya menjadi saksi ya. Menjadi saksi dalam sebuah persidangan atau apa, kemudian dengan jok-jok yang apa itu, wah itu tidak dibutuhkan, karena memang harus serius. Ada hakim, ada apa, minta penjelasan apa, menjadi apa ya, itu pada forum-forum yang formal. Oke, jadi selanjutnya bahwa bercanda itu boleh saja ya, boleh saja asal dari aturan-aturan tadi yang ada. Kemudian apa? Hindari perkara-perkara sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Kemudian candaan-candaan yang menakut-nakuti. Ya, sumpamanya kita mau canda ada anak kecil yang kemudian kita takuti wah pakai hantu atau apa gitu ya, itu juga sangat dilarang ya ini. Kemudian canda-canda yang memiliki unsur-unsur tuduhan, fitnah ya, yang di situ juga ada unsur ghibah dan macam-macam, itu juga sangat dilarang Mas. Jadi itu aturan, kita boleh bercanda. Itu canda ini adalah salah satu cara kita mencairkan suasana, mengakrabkan apa ini persahabatan antara satu dan yang lainnya. Kenapa tidak kan gitu ya. Cuman ya kita harus tahu rambu-rambu yang ada. Dan mohon maaf, kadang canda itu ketawanya itu kebablasan seperti tadi yang ditanyakan. Ya itu sampai orang itu kalau ketawa itu sudah sangat terlalu, itu kemudian akan menghilangkan wibawa seseorang, muruahnya sudah apa itu, maka ini kemudian bisa menghilangkan akal sehatnya, sehingga orang kalau melihat itu muruahnya sudah ya katakan ilfil dan bad mood begitu ya. Ya seperti itu. Oke, terkait canda tawa juga, banyak nih orang, anak-anak muda utamanya ya, yang merasa canggung sih Pak sama orang tua, hingga sebenarnya kita itu kepengen ngakrabi gitu, tapi kan karena perasaan pertama itu canggung atau sungkan, jadinya kan berbeda ini. Jadi antara akrab dengan sungkan itu kan berbeda. Gimana Pak? Jadi ini ada dua psikologi yang memang harus dipertemukan, bahwa keinginan anak muda yang kepingin akrab dengan orang tua juga begitu, harus membuka diri bahwa beda apa ini siklus kehidupan, beda komunitas ini juga harus dijembatani. Maka ketika ada dua orang yang kepingin akrab dengan jalan bercanda dan kemudian belum menemukan sesuatu, maka butuh orang ketiga untuk menjembatani itu ya. Akhirnya apa? Pada intinya adalah orang tua harus memahami ya, itu harus memahami anak yang muda, karena kita tahu orang tua itu lebih pengalaman karena lebih lama hidup di dunia ini, dan lebih banyak melihat psikologi kehidupan ini. Jadi, tapi kadang kan dalam orang tua dan anak muda ini kan agak susah untuk dipertemukan, karena apa ya Pak ya, beda referensi mungkin. Iya. Karena orang tua dulu referensinya buku ibaratnya, anak zaman sekarang referensinya sudah HP, dan juga apa mungkin karena kerjaannya berbeda, masanya berbeda. Itu ada tips nggak sih Pak dari jenengan? Ya, jadi jangankan beda usia, ya, satu usia saja seperti tadi disampaikan, karena kita beda background, ya, beda profesi, beda komunitas, itu saja menyatukannya tentu butuh waktu, ya, butuh waktu. Maka butuh waktu ini ada pendekatan terus, ya, jalin selalu komunikasi, ya. Maka media-media yang ada ini dipakai untuk menyelami, ya, untuk menyelami
bagaimana karakteristik dari lawan bicara kita, teman-teman kita, teman baru kita, teman lama kita. Ketika kita sudah menyelami ya dengan berbagai macam referensi, nah tentu saja lambat laun pasti kita akan menemukan ritme persahabatan itu, kemudian tentu saja dimulai biasanya dengan jok-jok ya, dengan candaan-candaan itu. Biasanya maka canda gitu. tawa itu ya, bercanda itu memang jurus yang sangat jitu di dalam mengolah persahabatan gitu. Gini Pak, terkait media juga nih. Ada nggak sih Pak jenengan ide gitu kayaknya untuk kayaknya perlu untuk di share deh ini. Ada nggak sih jenengan kayak gitu? Smart dakwah itu loh ya. Iya. Yang ada itu harus cerdas kita apa itu menyikapi. Artinya bahwa setiap orang memiliki ladang untuk dakwah dengan profesi, dengan kemampuan masing-masing ya. Ini maka pakailah ya media itu dengan secerdas mungkin, jangan hanya sebagai objek, tapi bagaimana kita manfaatkan media itu untuk dakwah. Dakwah tidak hanya melulu dakwah seperti pembelajaran agama seperti ini ada. Kita berdagang dengan kejujuran, dengan yang baik, itu juga merupakan dakwah. Kita share program-program, aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, itu juga merupakan dakwah. Jadi itu ladang-ladang amal bagi kita semuanya. Ya, gitu. Jadi dakwah itu bukan ansih pada bidang agama saja. Jadi semuanya ini adalah medan dakwah bagi kita semuanya, baik yang tua, muda, anak-anak, semuanya bisa memanfaatkan media yang ada. Gitu. Tak terasa nih Pak, kita udah ngobrol selama 30 menit. Oh iya ya. Ngalor ngidul, tapi tentunya dengan garis besar dan juga isi yang tentunya mateng nih, tentang anak muda, tentang orang tua, tentang kesinambungan keduanya, dan juga dari tentang canda tawa dan juga media dakwah yang selama ini kita gunakan. Oke, mungkin ada closing statement nggak sih dari jenengan Pak? Monggo dipersilakan. Iya, bahwa sebagaimana tema yang tadi kita perbincangkan santai tadi terkait dengan bercanda, bercanda ini adalah sesuatu yang memang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita tidak menjadi orang yang kaku, orang yang serius ya, tapi itu adalah merupakan ritme kehidupan. Kadang kita bercanda, kadang kita serius, kita harus tahu diri. Tetapi bercanda yang memang ada aturan-aturan yang harus kita jalani ya. Itu kita tahu tentu saja dengan belajar ya, belajar memahami fenomena di media yang ada itu. Maka ini saja yang bisa kita sampaikan ya untuk kita semuanya. Dan tentu saja ya, ini watawasau bil haq watawasau bis sabr ya gitu ya. Jadi saling mengingatkan saja, bukan berarti orang yang ngomong ini kemudian bisa bisa melakukan secara totalitas ya gitu ya. Kadang namanya orang tentu kadang lepas kontrol, tapi kemudian rem kita adalah dengan kawan-kawan yang kemudian saling itu. Yang penting santuy ya. Santuy. Ini, santuy. Oke, terima kasih Pak Miuf atas obrolan santuy yang sangat berisi ini ya. Bagi teman-teman Ngayung ID juga terima kasih. Ini acara yang sangat luar biasa dari Ngayung ID. Jangan lupa di subscribe Ngayung ID dan juga channelnya Anam Pejabat di Radio Santuy. Oke, saya rasa itu cukup ya Pak Angge. Baik, terima kasih. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari saya utamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.